Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi yassir wa 'aini ya karim. Kaifa halukum ayyuhat talaba? As'alullah li wa lakum as-sihha wat taufiq was sadad. في هذا اليوم سنستمر درسنا في الفقه بالموضوع درجات النجاسة. وقد تكلمنا في أسبوع الماضي منها النجاسة المغلظة. Minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang darajatun najasah, tingkatan-tingkatan najis, di mana kita sudah membahas tentang an-najasa al-mughalladhah, najis yang berat. Di mana najis berat di sini yang dimaksudkan adalah sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalb ay yaghsilahu sab'a marrat ulahunna bit-turab. Maka dari sini ditentukan bahwasannya najis dari air liur anjing atau jilatan anjing itu najis berat. Sebagaimana sabda Nabi, sucinya wadah di antara kalian jika seekor anjing menjilati air tersebut atau meminum air tersebut dengan dicuci sebanyak 7 kali dan diakhiri dengan tanah, dicuci dengan tanah. Nah, najis berat ini memiliki kekhususan dalam membersihkan atau mensucikan dari wadah yang mengenainya. Misal kaki kita terjilat anjing, misalnya kaki kita terjilat anjing, itu maka dibersihkannya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disiram kaki kita atau kita cuci kaki kita dengan air 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan terakhir dengan tanah. Tanah di sini boleh tanah apa saja selagi dia itu tanahnya suci. Boleh tanah liat, boleh tanah-tanah yang sekitar rumah kita. Tanah. Insyaallah. Baik, maka selanjutnya tingkatan yang kedua adalah, sebenarnya tingkatan kedua itu al-mutawassithah, tapi di dalam buku ini dibuat sebagai an-najasa al-mukhaffafah. Apa artinya an-najasa al-mukhaffafah? Najis ringan. Najis ringan. Baik, silakan dibariskan dan dibuat catatan terjemahannya. An-najasa al-mukhaffafah. An-najasa al-mukhaffafah artinya najis ringan. Mislu baulis sabi ar-radi' alladhi lam ya'kul. Baulus sabi ar-radi' alladhi lam ya'kul at-ta'ama idza asaba ats-tsauba wa nahwahu. Idza asaba ats-tsauba wa nahwahu. Contoh dari najis ringan ini adalah kencing anak bayi yang masih menyusui. Kencing anak bayi yang masih disusui, yang masih disusui. Yang belum makan sesuatu apapun, yang belum makan apapun. Jika terkena pakaian atau yang lainnya. Jadi kencing anak bayi yang dia masih dalam timangan, artinya disusui,
yang dia belum makan, syaratnya dia belum makan apapun, belum makan makanan apapun, jika terkena pakaian atau yang lainnya. Wa tariqatu tathhiriha, dan cara mensucikannya. Ya, bagaimana cara mensucikan najis ringan ini? Ayyarusha 'alaiha al-ma' hatta yaghmiraha. Ayyarusha 'alaiha al-ma' hatta yaghmiraha wa la yahtaju ila farkin aw 'asrin. Cara membersihkannya, ayyarusha 'alaiha al-ma', dipercikkan air di permukaan yang basah yang terkena kencing anak bayi. Coba pinjam semprot-semprot antum tadi, akhi. Ini kawan kita punya semprot-semprotan. Jadi misalnya baju kita ya terkena kencing anak kecil, dia bulat gitu kan, misalnya bekasnya bulat gitu kan. Ayyarusha itu disemprot, disiram, bukan dibasuh ya, bukan dibasuh artinya. Ya. Ayyarusha itu dipercikkan, disemprotkan, artinya seperti semprotan ini, disemprotkan sampai kira-kira di sini disebutkan sampai kira-kira yaghmiraha, menutupi bekas air kencing anak bayi itu. Jadi nggak sampai basah kali, ya, nggak sampai basah kayak kita mencuci, nggak. Ya. Wala yahtaju ila farkin aw asrin. Ya. Wala yahtaju ila farkin aw asrin. Itu artinya ya, dan tidak butuh disikat. Wala yahtaju ila farkin, dan tidak butuh disikat. Ya. Tidak butuh disikat, au asrin, atau diperas ya, atau diperas. Sebagaimana bahasa Arabnya jus, apa bahasa Arabnya jus? Asirun, bahasa Arabnya jus itu asirun. Maka asrun di sini artinya diperas. Karena jus itu berasal dari perasan. Ya kan? Kita beli jeruk peras kan? Maka membersihkan atau mensucikan najis ringan dari kencing anak bayi ini tidak perlu sampai kita mencucinya. Cukup dipercikkan air sampai menutupi menutupi bagian yang terkena kencing anak bayi, dan tidak butuh disikat, ya seperti kita mencuci, nggak butuh disikat dan nggak butuh sampai diperas. Artinya berarti banyak air yang kita gunakan untuk mencucinya, tidak sampai seperti itu. Wa dalilu dzalik hadits Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadis dalilnya apa? Wa dalilu dzalik, dan dalilnya adalah hadis Aisyah ya ummul mukminin, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bisabiyyin saghirin. Utiya bisabiyyin saghirin. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bisabiyyin saghirin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan anak bayi, ya, diberikan anak bayi yang belum makan. Kayak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kayak kita misalnya dalam kehidupan ada anak bayi terus dikasih ke kita gitu lah untuk digendongkan, kira-kira seperti itu. Tetapi anak bayi yang diberikan ke Nabi ini belum makan apapun. Fabala ala taubihi, maka anak bayi ini kencing di thawb, di jubahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di pakaiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bima'in fanadhahu ala taubihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta air, ya, dari seorang sahabat. Fanadhahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memercikkannya ala taubihi, ke atas bajunya. Ya, nadhahu ini seperti dibasahi sedikit, artinya dipercikkan. Walam yaghsilhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencucinya, maksudnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencucinya. Wa hadzal hukmu khasun bi baulir radi', dan hukum ini khusus bagi kencing,
ya. Seorang bayi yang masih disusui yang berjenis kelamin apa? Az-zakar, laki-laki. Jadi hukum ini hanya khusus bagi laki-laki, khusus bagi bayi laki-laki yang masih disusui. Ya, dunal insa, tidak untuk bayi perempuan. Jadi walaupun bayi perempuan ya masih umur 1 bulan, ya kan, dan dia belum makan apapun, dia masih menyusui, dia sudah najis. Ya, dia sudah najis. Ya. Walaupun dia umurnya 1 hari dan belum makan apapun, anak bayi perempuan ini dia tetap najis dia. Ya, berbeda dengan bayi laki-laki. Selagi dia belum makan, ya, maka dia najisnya ringan. Jadi kalau kencing bayi perempuan, najisnya sudah najis mutawassithah, ya, mutawassithah. Insyaallah paham ya sampai di sini insyaallah ya. Intinya adalah najis al-mukhaffafah ini najis ringan yang jika terkena sesuatu atau pakaian ya tidak perlu sampai dicuci, hanya dipercikkan air sampai menutupi apa bagian yang mengenainya. Selanjutnya apa selanjutnya? An-najasatu al-mutawassitatu, najis pertengahan artinya. An-najasatu al-mutawassitatu artinya najis pertengahan. Seperti apa? Mislu baulul adami. Baulul adami wa ghaituhu wa ghalibun najasati. Baulul adami artinya air kencing manusia. Al-adami ya, ini diambil dari kata Nabi Adam. Adam ya, kita anak cucu Adam, bukan monyet ya kan, sebagaimana kata Darwin. Tidak. Jadi baulul adami itu salah satu contoh najis pertengahan. Wa ghaituhu, kotoran beratnya ya, karena ada air kencing, ada itulah bahasanya ya kan. Wa ghalibun najasat, dan kebanyakan najis lainnya ya, secara umum ya, dan secara umum najis lainnya seperti apa, misalnya najis tai, kotoran kucing ya, kotoran kucing itu najis pertengahan, bukan najis berat. Tapi kalau sudah kotoran anjing baru dia najis berat ya. Sedangkan najis pada ghalibun najasat seperti kotoran kucing ya, maka itu dia najis pertengahan. Idza waqa'at 'alal ardi awil badani aw thawbi wa nahwiha, jika dia ya terkena pada suatu tanah atau lantai ya. Jika dia mengenai lantai atau tanah ya, misalnya lantai yang sedang kita pijak ini, atau ardun di sini bisa berarti tanah ya, atau bumi tempat kita berjalan. Awil badani, atau dari anggota tubuh kita. Au taubi wa nahwiha, atau dari baju dan lainnya, pakaian dan lainnya. Wa tariqatu tathiruha, cara membersihkannya itu dengan cara biizalati jirmin najasah, dengan menghilangkan bagian yang terkena najis ya. Misalnya makanan kita terkena najis misalnya, maka bagiannya itu yang dibuang, dihilangkan, bukan dicuci. Ya, misalnya antum makan apa gitu kan, makan bubur gitu kan misalnya, lalu jatuh tai cicak ke makanan antum, misalnya nasi atau bubur, yang antum buang tuh yang bagian terkena nasinya aja, jangan antum buang nasinya atau antum cuci nasinya, janganlah, buang aja itunya, yang secuilnya aja dibuang. Baju. Hah? Kalau baju enggak lah, kalau baju dicuci.
Ya. Tapi ada hal-hal yang tertentu yang harus dihilangkan dia, bukan dicuci. Paham tuh? Memang kita harus buang dia. Paham? Seperti dia mengenai makanan kita, ya. Idza kana laha jirmun, jika najis ini memiliki memiliki bagian yang najis padanya, ya. Seperti keadaan sesuatu yang misalnya kita makan terkena najis, maka hal itu harus dibuang. Lalu watanzibi mahalliha bil ma, dan membersihkan wadah atau tempat yang terkena najis dengan air. Contohnya lantai ini kena kotoran, misalnya kotoran kucing, maka itu kita harus dibersihkan aja dia. Artinya tergantung, nggak harus kayak dicuci gitu, oke, paham ya? Kalau lantai misalnya nggak perlu dicuci ya kita bersihkan aja dia. Ya, nggak perlu sebagaimana kita mencuci baju, kan nggak mungkin lah. Kita siram air seperti itu. Au ghairiha min wasail tandib al haditha, atau dengan dengan alat-alat kebersihan yang modern, ya kan? Vacuum cleaner misalnya, mesin cuci, itu kan yang modern, ya, paham insyaallah ya. Jadi inti dari an-najas al-mutawassithah adalah najis alat-alat kebersihan yang modern. Alat-alat kebersihan yang modern seperti mesin cuci, ya kan? Jadi inti dari an-najas al-mutawassithah ini adalah najis pertengahan yang kita cuci jika terkena baju, maka kita buang jika mengenai makanan atau bagiannya saja yang kita buang, atau kita bersihkan kalau dia misalnya terkena lantai, ya. Bisa dengan alat kebersihan yang yang tidak modern, ya, yang biasa kita gunakan lah, atau yang modern misalnya kita cuci dengan mesin cuci, itu kan udah cukup itu insyaallah, ya. Mungkin sampai di sini materi kita, ya, semoga bermanfaat. Persiapkan pelajarannya karena sebentar lagi kita akan UTS. Barakallahu fikum. Syukran ala ihtimamikum wa nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.